Jalan berliku Timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 yang diawali dari babak kualifikasi zona Asia. Inilah skenario Timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia sudah sampai di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak 3 kualifikasi zona Asia, Timnas Indonesia sebenarnya sudah bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan beberapa catatan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan paling terpenting saat ini Timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, kans timnya tampil dalam putaran final Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dan sepak bola kita semakin besar, semuanya akan mengapresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, ucap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia harus menjadi juara grup atau runner-up grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk lolos langsung. Kalkulasi di atas kertas, peluang lolos langsung cukup berat. Apalagi untuk menjadi juara dan runner-up grup C Timnas Indonesia harus mengalahkan tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Belum lagi Bahrain dan Cina yang bisa merepotkan. Namun, peluang itu tetap ada meski tipis. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi kelima grup C di klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 3 poin. 3 poin diperoleh setelah Timnas Indonesia bertarung heroik menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2 dan 0 poin melawan Timnas Cina. Nah, jika belum bisa menjadi juara grup atau runner-up, skuad Garuda menjaga peluang dengan lolos ke babak 4 jika finish di posisi ketiga atau keempat grup C di babak 3. Skuad Garuda di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan bertarung dengan 6 negara yang finish di posisi 3 atau 4 grup babak 3. Next, 6 negara peserta babak 4 zona Asia ini akan diundi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 negara. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan babak 4 yang akan dilakukan di tempat netral. Jika Timnas Indonesia mampu menjadi juara grup di babak 4, skuad Garuda akan merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika Timnas Indonesia menjadi runner-up, pasukan Shin Tae-yong akan bertarung lagi di babak 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia harus bertempur melawan runner-up grup babak 4. Pertandingan akan digelar dalam 2 leg untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar konfederasi. Pada babak playoff antar konfederasi yang menjadi jalan terakhir menuju Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi wakil Afrika, Amerika Selatan, Oseania, dan 2 wakil Amerika Utara dan Tengah. Timnas Indonesia wajib juara playoff antar konfederasi agar lolos ke Piala Dunia 2026. So, mampukah Timnas Indonesia membuat sejarah lolos ke Piala Dunia 2026? Terbanglah tinggi skuad Garuda ke pentas Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih akan memainkan 5 laga kandang dan 1 laga tandang yang akan dimulai 14 November 2024 melawan Timnas Jepang. Laga kandang 19 November 2024, Indonesia versus Arab Saudi, laga kandang 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, laga tandang 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, laga kandang 5 Juni 2025 Indonesia versus Cina, laga kandang 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia, laga tandang. Pemain naturalisasi demi kebaikan Timnas Indonesia menurut pelatih Shin Tae-yong. Jawaban Shin Tae-yong itu untuk mendinginkan pro dan kontra keberadaan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Menurutnya, gelombang pemain naturalisasi demi kebaikan timnya agar bisa bersaing di kancah sepak bola dunia. Apalagi Timnas Indonesia saat ini berjuang untuk menembus Piala Dunia 2026.
Maes Hilgers dan Eliano Reijers menjadi pemain naturalisasi teranyar setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan adanya pemain-pemain naturalisasi membuat skuad Garuda makin disegani di kancah sepak bola dunia. Hal itu menjadi dampak nyata adanya tambahan pemain naturalisasi. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang, kata Shin Tae-yong di Jakarta. Kalau lebih naik lagi performa kami, tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun. Jadi, memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 FIFA ranking, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan paling terpenting saat ini timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, kans timnya tampil dalam putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dan sepak bola kita semakin besar, semuanya akan mengapresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, ucapnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Poin itu dari 3 kali hasil seri dan 1 kali kalah dalam 4 laga yang dimainkan. Jairo Riedewald saat ini sedang menjadi perbincangan karena dikabarkan akan memperkuat timnas Indonesia. Pemain sepak bola keturunan Indonesia ini kini bermain di Liga Belgia dan sedang dalam proses naturalisasi. Diperkirakan ia akan segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Lahir di Haarlem, Belanda pada September 1996, dan diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Jairo memulai karirnya di Akademi Ajax. Bakatnya yang menonjol sejak usia muda membuatnya cepat melangkah ke level profesional. Pada tahun 2013, Riedewald menjalani debutnya bersama tim utama Ajax, di mana ia bermain di berbagai posisi seperti bek kiri dan gelandang bertahan. Selama berada di Ajax, ia membantu klub meraih beberapa trofi, termasuk gelar Liga Belanda dan piala domestik. Kemampuannya dalam membaca permainan dan bertahan menjadikannya pemain yang diandalkan. Pada 2017, Jairo pindah ke Inggris untuk bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Di sana, ia menghadapi persaingan yang lebih ketat dan mendapat pengalaman berharga di salah satu liga terbaik dunia. Selama karirnya di Crystal Palace, Jairo sempat dipinjamkan ke beberapa klub untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, yang sangat membantu dalam perkembangan kemampuannya. Meskipun belum pernah membela timnas senior Belanda, Riedewald memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Suriname berkat garis keturunannya. Hal ini bisa menjadi peluang menarik dalam karir internasionalnya. Riedewald dikenal sebagai pemain yang tangguh dalam bertahan, cepat, dan memiliki teknik yang baik. Kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi memberikan fleksibilitas bagi pelatih dalam merancang taktik. Selain itu, Jairo juga mampu membantu serangan dengan baik, menjadikannya pemain serba bisa. Dengan pengalaman bermain di klub-klub yang kompetitif, ia berpotensi menjadi aset penting bagi timnas Indonesia di masa depan.